Udah itu aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan artikel yang berjudul Karakter Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia, Perspektif Waktu dan Tempat Kejadian oleh Basri Budiharto Bambang Catur Iswanto. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah sosial masyarakat yang sangat serius di dunia. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang cukup tinggi dan berada pada peringkat 9 dunia. Indonesia menempati peringkat kelima di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Kabupaten Magelang adalah wilayah yang strategis berada dalam lingkaran beberapa kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Keberadaan ini berimplikasi pada tingkat keramaian dan kepadatan kendaraan berlalu lintas di Kabupaten Magelang. Penelitian ini mengungkap tentang karakter kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dikaji dari perspektif waktu dan tempat kejadian kecelakaan. Arti penting permasalahan ini dikemukakan di sini adalah karena tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Magelang. Dalam artikel ini, peneliti hanya mengungkap kecelakaan lalu lintas dari dua perspektif, yaitu dari faktor waktu dan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas. Kedua hal ini dikemukakan untuk tujuan agar dalam waktu tertentu dan tempat kejadian tertentu bisa dijadikan pengetahuan dan pengingat bagi khalayak ramai yang mengendarai kendaraan, supaya berhati-hati di dalam mengendarai kendaraan bermotor. Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan tentang arus lalu lintas dan melakukan wawancara terhadap kepolisian yang bertugas dari beberapa kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Magelang. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengunjungi kantor kepolisian resor Kabupaten Magelang untuk mendapatkan data terutama berkaitan dengan kejadian atau korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Magelang. Angka kecelakaan lalu lintas dan korbannya dari penelitian ditemukan. Penelitian ini data ditemukan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2017, kasus kejadian sebanyak 780 kejadian, tahun 2018 901 kejadian, sedangkan 2019 1003 kejadian. Sedangkan korban dari kasus tersebut atau dari kejadian tersebut pada tahun 2017, korban meninggal dunia 180, luka berat 4, sedangkan luka ringan 938. Sedangkan pada tahun 2018, korban yang meninggal dunia sebanyak 170, luka berat 1, sedangkan luka ringan 1024. Sedangkan 2019, korban meninggal dunia 136, luka berat 4, dan luka ringan 1186. Kejadian laka berdasarkan waktu terjadinya tahun 2017. Dari penelitian yang kami lakukan ditemukan dalam waktu pukul 00 sampai dengan pukul 6 pagi,
terdapat jumlah korban sebanyak 193 korban. Kemudian pada pukul 6 sampai pukul 12 WIB terdapat 528 korban. Sedangkan pada pukul 12 sampai dengan pukul 18 WIB terdapat 573 korban. Dan pukul 18 sampai dengan pukul 00 terdapat 393 korban. Jika dibandingkan, maka korban yang terbanyak adalah pukul 12 sampai dengan 18 WIB, yaitu 573 korban. Yang nomor 2, urutan nomor 2, pukul 6 sampai dengan 12 WIB, yaitu 528 korban. Sedangkan pukul 18 sampai dengan 00 sebanyak 393 korban. Dari temuan ini dapat kita simpulkan korban yang terbanyak yaitu pada pukul 12 sampai dengan 18, atau bisa kita simpulkan dari pukul 16 sampai dengan 18. Dari pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, ditemukan jawaban bahwa pada pukul ini adalah pukul atau disebut juga jam ramai, yaitu jam waktu berangkat bekerja dan sekolah bagi anak-anak. Sedangkan pukul 18 sampai 18 itu adalah jam pulang dan kembali dari sekolah atau tempat bekerja. Sehingga demikian, jam-jam demikian adalah jam-jam yang sangat sibuk bagi pekerja maupun anak sekolah. Jam-jam ini, dengan keadaan ini, walaupun jalanan sangat sibuk dan padat, namun para pemakai kendaraan bermotor tetap menggunakan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian, keadaan inilah yang sebenarnya yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, dari temuan kami, penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena menggunakan kecepatan yang tinggi dalam waktu jalan berada dalam keadaan yang padat ramai. Kemudian pada tahun 2018, berdasarkan waktu terjadinya, untuk pukul 00 sampai pukul 6 pagi ditemukan 166 korban. Kemudian pukul 6 sampai 12 siang ditemukan 671 korban, sedangkan pukul 12 sampai 18 ditemukan 604 korban. Kemudian pukul 18 sampai dengan 00 ditemukan 449 korban. Yang tertinggi adalah pukul 6 sampai pukul 12 WIB, yaitu 671 korban. Jika kita interval, maka pukul 6 sampai dengan 18 itu adalah angka tertinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengapa? Karena pada jam-jam tersebut adalah jalan yang sangat padat, macet, namun para pengendara kendaraan bermotor menggunakan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dengan motivasi agar segera sampai di tempat tujuan, apakah di tempat bekerja ataupun di rumah setelah pulang bekerja.
Kemudian kejadian laka lantas berdasarkan waktu terjadinya pada tahun 2019 pukul 00 sampai dengan 6. Terjadi 263 korban. Kemudian pukul 6 sampai dengan 12 WIB terdapat 756 korban. Kemudian pukul 12 sampai dengan 18 WIB terdapat 771 korban, sedangkan pukul 18 sampai dengan 00 terdapat 570 korban. Total kecelakaan ke-6 berdasarkan waktu dari tahun 2017 sampai 2019. Pukul 00 ada 10%, pukul 6 ada 24%, pukul 12 sama dengan 33%, sedangkan pukul 18 sama dengan 33%. Kemudian korban laka lantas berdasarkan tempat kejadian. Untuk Bandongan pada tahun 2017 tidak ada yang menjadi korban, 2008 juga tidak ada, kemudian 2019 ada 4 orang korban. Yang terbanyak adalah Kecamatan Metroyudan pada tahun 2017 233 korban, 2018 331 korban, sedangkan 2019 324 korban. Totalnya adalah 884 korban. Ini untuk kecamatan yang lainnya. Kesimpulan, ternyata pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada jam-jam ramai, bisa membuat kecelakaan lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Karena pada waktu jam ramai atau sibuk tersebut, semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor sama-sama berkeinginan untuk sampai pada tujuannya dengan segera. Oleh karena itu, maka mereka memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Namun ternyata, tindakan seperti ini justru sangat merugikan karena bisa saja sebagai penyebab timbulnya kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, tempat-tempat tertentu, yaitu jalan yang ramai, lurus, bagus, dan sepi pun dapat juga sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena pada tempat-tempat tersebut dapat menjadi alasan bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memacu kendaraannya lebih tinggi lagi. Demikian artikel ini kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.